Tuhan yang Maha Kasih itu sesungguhnya tidak ada. Kalaupun dia ada, seharusnya dia tidak membiarkan penderitaan akibat peperangan besar ini terjadi. Biasanya selalu nanya kan, buktinya mana? Buktinya mana? Padahal Allah itu maha subjek, nggak akan bisa jadi bahan penelitian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya, baik badannya maupun jiwanya, baik jasmaninya maupun pikirannya. Bagi yang tidak percaya adanya Tuhan dan menganggap doa yang saya sampaikan ini hanya berupa omon-omon, ya nggak apa-apa. Anggap saja saya sedang berharap bahwa Anda semua yang sedang menonton video ini dalam kondisi sehat-sehat selalu. Oke, topik kita kali ini terkait satu pertanyaan, yaitu mengapa banyak ilmuwan atau saintis yang ateis? Seperti biasa kita akan bahas dengan data dan fakta-fakta di lapangan, kalau ada, baik itu dari sisi kesejarahan maupun dari sisi substansi sainsnya itu sendiri. Lalu kita akan cross-check kebenarannya dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang terkait, baik secara bahasa maupun secara kontekstualnya. Yuk kita mulai. Salah satu ilmuwan paling jenius di abad ini, yaitu Stephen Hawking, pernah mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan di alam semesta ini. Karena menurutnya, alam semesta itu tidak memerlukan sosok seperti Tuhan untuk menciptakannya. Sebagaimana halnya yang terjadi di dunia kuantum, bahwa partikel itu bisa saja muncul dari ketiadaan dan menghilang tanpa ada sebab yang menyertainya. Dengan kata lain, Hawking ingin menyampaikan bahwa alam semesta ini bisa menciptakan dirinya sendiri. Di sisi lain, agak mundur ke belakang, seorang saintis yang tidak kalah jeniusnya, siapa lagi kalau bukan Albert Einstein. Dia pernah berkelakar dengan temannya yang juga seorang saintis ternama, yaitu Niels Bohr. Mereka bercanda soal Tuhan tentang probabilitas dunia kuantum. Einstein bilang kalau Tuhan itu sesungguhnya tidak bermain dadu dalam menciptakan alam semesta ini. Sedangkan Bohr menimpalinya dengan candaan yang gak kalah filosofisnya, yaitu, sudahlah Einstein, berhentilah memberitahu Tuhan tentang apa yang dia lakukan. Dari model ucapan dan candaannya, mereka berdua ini terkesan sebagai orang-orang yang memeluk agama, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena Einstein sendiri pernah mengatakan secara tegas bahwa dia bukanlah seorang ateis, tapi kalaupun dia diharuskan percaya kepada Tuhan, maka dia bilang, Tuhannya Spinoza lah yang saya percayai, yaitu Tuhan yang menyatakan dirinya dalam harmoni teratur dari apa yang ada, bukan pada Tuhan yang mempedulikan nasib dan tindakan manusia. Tapi, siapa itu Spinoza? Spinoza mempunyai nama asli Baruch de Spinoza, atau lebih terkenal dengan nama penanya, yaitu Benedictus de Spinoza. Dia ini adalah seorang filsuf Yahudi Portugis. Dia menjadi salah satu orang yang berpengaruh besar terhadap terjadinya abad pencerahan, atau yang dikenal dengan sebutan Aufklärung di Eropa sekitar pertengahan abad 17-18 dengan konsep rasionalisme yang dibawanya. Apa yang didefinisikan Tuhan oleh Spinoza, dia mengatakan kalau Tuhan itu adalah satu-satunya substansi tak terbatas yang memiliki jumlah atribut tak terbatas yang masing-masing mengekspresikan aspek abadi dari hakikatnya. Dia percaya hal ini terjadi karena definisi Tuhan setara dengan definisi substansi atau sesuatu yang menyebabkan dirinya sendiri. Nah, dengan kata lain ya sebenarnya mirip-mirip juga dengan apa yang disampaikan oleh Hawking. Intinya, alam semesta sendiri itulah yang menjadi Tuhan. Secara definitif, pengertian yang semacam ini menurut sebagian kalangan tidak dimasukkan ke dalam ateisme, melainkan naturalisme atau deisme. Lalu kita agak mundur sedikit lagi, yaitu di sekitar abad 14-17, atau yang terkenal dengan sebutan era Renaissance, yaitu abad peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan pada saat itu? Ada cukup banyak, di antaranya yang terkenal ada Nicolaus Copernicus, ada Johannes Kepler, ada Leonardo da Vinci, ada Galileo Galilei, dan lain-lainnya. Yang khas dari era Renaissance ini adalah terjadinya ketidaksepahaman antara pihak agamawan yang waktu itu diwakili oleh gereja dengan para ilmuwan terkait kemajuan sains yang waktu itu memang sedang hangat-hangatnya berkembang di Eropa setelah mereka mengalami zaman kegelapan atau Dark Ages selama berabad-abad. Mungkin sudah pada tahu ya ceritanya tentang Galileo Galilei yang dihukum sebagai tahanan rumah seumur hidup karena meneruskan dan mempopulerkan teori heliosentris yang sebelumnya digagas oleh Copernicus. Kenapa dihukum? Ya karena berlawanan dengan interpretasi agama terkait pusat tata surya yang sebelumnya disepakati berada di bumi.
namun dikoreksi oleh teori heliosentris dengan matahari sebagai pusatnya. Cerita pengadilan ini menjadi salah satu awal pergerakan orang-orang tertentu yang jadi semakin apatis terhadap agama, sehingga muncullah gerakan sekularisme atau pemisahan antara urusan kehidupan dunia dengan urusan hubungan dengan Tuhan, yang mana hal ini akan diteruskan hingga abad modern saat ini, dan orang-orang mulai banyak yang menganut ateisme atau agnostisisme. Ke belakang lagi, ada eranya The Golden Age-nya Islam ya. Ada rentang yang cukup panjang, yaitu dari abad 8 sampai abad ke-16. Kalau yang ini jelas ya, warnanya tidak perlu diragukan lagi. Ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan sederetan nama-nama besar lainnya pada saat itu, mereka ini jelas menyatakan dirinya sebagai ilmuwan muslim atau beragama Islam. Lalu kita ke belakangnya lagi di eranya Yunani, ada juga nama-nama besar seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, Demokritus, dan lain-lain. Sudah tahu Pythagoras kan ya? Rumus perhitungan segitiga itu loh. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat yang dulu kita pelajari waktu SD. Nah, mereka ini hidup di kalangan yang menganut polideisme, yaitu keyakinan yang menyembah banyak dewa-dewa, yang mana dewa-dewa ini punya spesialisasi masing-masing dalam mengurusi dunia ini. Itulah setidaknya gambaran kehidupan para ilmuwan, filsuf atau saintis dari zaman ke zaman. Dilihat dari sejarahnya, sepertinya kecenderungan ateisme itu muncul pasca Renaissance akibat kekecewaan terhadap gereja yang kesannya menentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, apakah kekecewaan itu masih berlangsung selama berabad-abad hingga sekarang? Ternyata tidak sepenuhnya benar. Setidaknya ada dua kemungkinan yang menjadi indikasi maraknya gerakan ateisme, terutama di abad 20-21 ini. Yaitu yang pertama adalah lonjakan perkembangan sains, dan yang kedua terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Lonjakan perkembangan sains di abad 20-21 ini memang sangat luar biasa ya. Bayangkan, dari yang sebelumnya teknologi itu hanya berkutat di perangkat-perangkat permesinan untuk menunjang industri, atau palingan ya sedikit ke arah transportasi lah, tiba-tiba langsung lompat ke dunia atom atau partikel subatomik yang kita kenal sebagai dunia kuantum. Dari konsep mekanika klasik Newtonian langsung berubah ke arah relativitasnya Einstein. Di bidang fisika astronomi juga sama. Dari yang sebelumnya hanya mengandalkan pengamatan teleskop biasa, di abad 20-21 ini langsung lompat ke penemuan-penemuan objek yang sangat jauh, termasuk black hole, walaupun hanya diinisiasi menggunakan perhitungan matematik sebelumnya. Belum lagi di bidang teknologi informasi, perkembangannya sangat pesat kalau boleh dibilang dalam 2 dekade terakhir ini ya. Perkembangan komputerisasi mengalami kenaikan yang eksponensial atau meroket gitu ya. Faktor kedua yang di sini nyalir menjadi banyaknya gelombang ateisme adalah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Ada ratusan juta korban jiwa melayang dalam peristiwa ini, dampaknya luar biasa hingga beberapa dekade masyarakat dunia dibuat ketakutan yang traumatis akibat perang ini. Sayangnya, agama dianggap tidak cukup bisa menjadi solusi waktu itu. Agama dianggap tidak turut andil dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga muncul banyaknya anggapan-anggapan seperti Tuhan yang Maha Kasih itu sesungguhnya tidak ada. Kalaupun dia ada, seharusnya dia tidak membiarkan penderitaan akibat peperangan besar ini terjadi. Jadi gelombang ateisme di abad 20-21 ini lebih ke arah faktor emosional ketimbang rasionalnya. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak agamawan? Saya tidak tahu atau tidak mau lancang menginterpretasikan agama lain terkait pandangannya terhadap sains ya. Yang saya tahu hanya Islam, karena saya menjadi penganut di dalamnya. Sehingga pembahasan dari sini ke belakang terkait fenomena saintis yang ateis ini akan langsung saya compare dengan konsep yang ditawarkan dalam Islam. Di dalam Islam, yang menjadi role model terkait segala ilmu itu adalah ulul albab. Bahkan di beberapa ayat disebutkan bahwa وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab, dan tidak akan mendapatkan pelajaran kecuali ulul albab. Jadi memang Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada pilihan lain untuk bisa memahami seluruh alam semesta ini selain menjadi ulul albab. Karena Islam itu konsepnya menyeluruh, syumuliyah, kafah, idkhulu fis silmi kaffah. Jadi, sejatinya tidak ada sekularisme dalam Islam itu. Bahkan kalau ada yang mengatakan agama dan sains itu tidak bisa disatukan, itu saya termasuk yang tidak sepakat ya. Mungkin inilah yang menjadi pembeda antara Islam dengan agama yang lainnya.
menurut saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada tuntunannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada tata caranya. Bahkan sampai hubungan kemasyarakatan hingga negara juga ada syariatnya. Hingga termasuk juga mencakup ilmu pengetahuan alam semesta yang seharusnya juga ada guideline-nya. Dan ini semua berangkat dari satu sumber petunjuk yang sama, yaitu Al-Quran. Kalau kita berkaca pada zaman era Golden Age-nya Islam yang tadi sempat kita bahas itu, maka sudah jelas para ilmuwan Islam di kala itu biasanya adalah polymath, yaitu orang-orang yang menguasai segala bidang. Itu trennya waktu itu. Ya ahli bahasa, ya ahli matematika, ya ahli fisika, sekaligus ahli filsafat. Ada. Ya ahli tafsir Al-Quran, ahli fikih, sekaligus ahli dalam bidang militer. Ada. Ya ada ahli kimia, ada ahli ilmu mantik, sekaligus ahli bidang kedokteran. Ada juga. Banyaklah di kala itu. Yang pada intinya tidak ada dikotomisasi bidang-bidang keilmuan seperti yang ada sekarang. Jadi memahaminya benar-benar komprehensif. Itulah yang tercakup dalam pengertian ulul albab. Nah, siapa itu ulul albab? Ada beberapa penjelasannya di Al-Quran. Tapi saya rasa yang paling cocok dengan pembahasan kita kali ini ada di surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi jelas, ulul albab adalah orang yang bisa menempatkan dirinya secara proporsional dalam memahami segala fenomena. Ulul albab menyadari seutuhnya bahwa diri manusia itu terdiri atas dua komponen, yaitu komponen akal dan komponen rasa. Ini dua hal yang tidak terpisahkan dan sekaligus membedakan kita dari hewan. Komponen akal dengan perangkat otak ini memunculkan daya pikir yang logis, analitis, rasional, juga terukur, sehingga sifatnya objektif. Sedangkan komponen rasa dibekali perangkat-perangkat hati nurani yang memunculkan daya rasa yang melibatkan emosi, feeling, atau ingatan, sehingga sifatnya lebih ke arah subjektif. Nah, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, seorang ulul albab akan menempatkan sisi subjektif untuk mengenali Tuhannya. Alladzina yadhkurunallaha, atau mengingat Allah dalam segala kondisi, dan menempatkan objektivitas untuk mengenali ciptaan-ciptaannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kalau dipaksakan terbalik, ya jadinya ateis, nggak bakal ketemu. Mencari Tuhan kok dengan cara objektif. Biasanya selalu nanya kan, buktinya mana? Buktinya mana? Padahal Allah itu maha subjek, nggak akan bisa jadi bahan penelitian. Justru kitalah yang jadi objek bagi Allah. Nah, keterbalikan ini juga terjadi pada umat Islam sendiri, sehingga seharusnya menjadi autokritik bagi para pemeluknya. Memahami penciptaan langit dan bumi beserta isinya kok dengan cara subjektif, ya ngaco jadinya. Ada cerita pesawat bisa dimundurin oleh oknum Habib, langsung percaya aja. Ada garam ru'yah yang harganya selangit pun dibeli hanya karena diklaim bisa mengusir sihir. Ada goa yang bisa tembus langsung ke Mekah, itu langsung disamperin rame-rame berharap biar ketularan beneran bisa umroh atau haji ke Mekah. Dan banyak lagi kasus-kasus serupa yang tidak menempatkan akal sehat terlebih dahulu sebelum melibatkan faktor rasa, sehingga banyak yang menjadi korban charlatan atau malah justru memilih jalur pseudoscience yang nggak jelas ukurannya. Padahal yang dihadapi seringnya itu justru masalah-masalah yang vital seperti risiko kehilangan nyawa seseorang. Sudah didiagnosa kanker malah diterapi fisik aneh-aneh yang nggak ada hubungannya, kan ngaco itu. Mengalami kecelakaan dengan luka bakar terbuka yang parah malah diberi pertolongan pertama berupa diolesi odol atau mentega atau bahkan kecap. Ya, ini kan juga ngawur namanya. Tidakkah kita tahu dalam hukum syar'i kedaruratan atau umurud daruriyah, penjagaan atas nyawa seseorang atau hizbun nafs itu menempati posisi kedua setelah hizbuddin atau penjagaan atas agama, yang artinya penting banget. Tidak boleh sembarangan mengatakan yang kalau ternyata wafat itu dengan entengnya bilang itu sodaqodarullah. Padahal
Padahal ilmunya nggak paham, tapi mencatut nama Allah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya inilah fenomena yang terjadi sekarang. Yang merasa pinter tapi memandang agama dengan kacamata sempit, jadinya ateis. Yang nggak tahu kalau dirinya bodoh, jadi makin terbelakang dan membahayakan peradaban. Itulah kondisi kita sekarang. Oke, sepertinya cukup dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Seperti biasa kita tutup dengan posesif ala bapak-bapak. Oke, assalamualaikum.